Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Harian Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 18 Januari 2021, hari biasa dalam pekan biasa yang kedua. Bersama saya Romo Thomas Suratno SCG dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus bab atau pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Pada suatu kali, ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil tadi menceritakan tentang keingintahuan orang-orang tentang puasa, dan mereka mendapat jawaban dari Yesus sendiri. Yesus menjelaskan kepada mereka mengapa murid-muridnya berbuat demikian. Rasa penasaran mereka mendapat tanggapan yang jelas. Rasa ingin tahu mereka dipuaskan oleh jawaban dan penjelasan Yesus. Memang tidak diceritakan bagaimana reaksi mereka setelah Yesus menjawab demikian. Tetapi kita bisa memaknai bahwa segudang pertanyaan yang ada di benak mereka sudah terjawab langsung. Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa memaknai pewartaan hari ini dengan 2 poin besar. Yang pertama, yaitu bahwa beriman itu bukan berarti hanya menerima begitu saja. Kita bisa selalu mempertanyakan iman kita. Inilah spiritualitas keingintahuan atau spiritualitas kepo menurut orang-orang muda sekarang, yang mesti selalu kita hidupi. Jangan sampai kita beriman tetapi tidak tahu apa yang kita imani. Kalau tidak tahu, bagaimana kita mampu beriman secara benar dan baik? Ada begitu banyak sumber dan orang yang bisa kita tanyai soal-soal kebenaran iman kita. Seperti Yesus yang memberi jawaban, kita pun bisa yakin bahwa kita akan mendapat jawaban pula. Ketika kita bertanya, sebenarnya kita juga mengajari orang lain untuk memperdalam iman. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita bisa belajar bahwa mencari jawaban atas isu-isu yang ada kepada sumbernya adalah jalan yang paling bijaksana, bukannya justru menggosip. Seringkali masalah menjadi besar karena ada begitu banyak editing dari sumber-sumber yang tidak bertanggung jawab. Kita seringkali terhasut oleh pernyataan-pernyataan yang bukan aslinya. Bertanya atau klarifikasi kepada sumbernya adalah jalan keluar yang pas yang bisa kita lakukan. Ini juga mengajari kita bahwa ketika ada masalah, kita diajak untuk mencari penyelesaian langsung kepada orangnya. Kita juga belajar untuk senantiasa rendah hati dan mau mengampuni. Saudara-saudari yang terkasih, di samping hal itu, warta Injil hari ini berbicara jelas tentang puasa.
Tentu saja kita semua diajak untuk merenung sejenak tentang hal itu. Berpuasa bukan sesuatu yang asing bagi setiap umat beragama, karena hampir semua agama mempunyai tradisi puasa dengan beragam aturannya. Maka dari itu jelas bagi kita umat beragama mempunyai kewajiban untuk menjalankan puasa pada waktu yang ditentukan dengan cara berbeda dari yang satu dengan cara yang lainnya. Saudara-saudari yang terkasih, berpuasa itu bukanlah berdasar pada suatu kebiasaan atau aturan turun-temurun. Berpuasa itu berasal dari hati dan terlebih melihat situasi kebutuhan yang ada. Dengan demikian, tujuan dari berpuasa semakin terarah, yaitu melatih manusia untuk menempatkan diri pada posisinya, hidup seimbang, serta menghargai nilai-nilai yang menjunjung kemanusiaan melebihi aturan kaku dari cara berpuasa. Kita pun dituntut untuk berpuasa. Hendaknya puasa yang kita lakukan bukan menjadi penghalang kita dalam mencinta, mengasihi, akan tetapi semakin mendekatkan kita pada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, berpuasa bukan hanya sekedar persoalan tidak makan atau tidak minum. Berpuasa juga bukan hanya melepaskan sejenak kelekatan-kelekatan yang selama ini kita miliki. Berpuasa tidak hanya membebaskan diri dari hal-hal yang kita senangi. Berpuasa berarti juga mau dan mampu menerima hal-hal baru yang baik dan yang menyelamatkan. Menerima hal yang baru berarti harus siap berbenturan dengan kenyamanan lama yang selama ini ada dalam diri kita. Menerima hal yang baru berarti juga dibutuhkan kerendahan hati yang mendalam. Saudara-saudari yang terkasih, kalau puasa hanya diartikan tidak makan dan minum, maka puasa hanya dilihat secara jasmani saja, bukan dalam arti rohani. Menurut Injil Markus hari ini, berpuasa berarti suatu pengharapan akan persatuan yang penuh dengan Yesus yang akan datang. Gereja juga memerintahkan kepada seluruh umatnya agar menjalankan perintah berpuasa. Perintah tertulis dalam perintah gereja kelima yang berbunyi, engkau harus menaati hari puasa wajib, yang berarti penyangkalan diri dan pertobatan yang mempersiapkan dalam pesta-pesta liturgi. Mereka membantu agar memenangkan kekuasaan atas hawa nafsu dan memperoleh kebebasan hati. Kita bisa melihat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2043. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk mempunyai mata iman yang semakin mendalam. Semoga dengan mata iman itu kami mampu melihat hidup kami dengan lebih baik. Bantulah kami agar kami mampu belajar dari nilai-nilai lama dan juga menerima kemungkinan baru dengan semangat Kristiani. Semoga hidup kami menjadi hidup yang semakin terberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.